masih 57 orang, mungkin boleh kali ya sambil diajakin teman-teman yang lain untuk join. Kenapa? Karena hari ini kita bakal dapat materi terakhir ya dari mentor yang super keren kayak gitu. Dan aku juga mau ngucapin selamat datang ke semuanya di Digital Skill Fair ke-26 by dibimbing.id. Oke, sebelumnya aku izin untuk recording dulu ya, teman-teman. Oke, jangan lupa juga nanti untuk event hari ini, untuk absensi bakal di-share di akhir. Jadi teman-teman semua harus ikutin dan stay by sampai akhir, karena nanti kita akan ada breakout room di akhirnya kayak gitu. Nah, untuk rundown pada malam hari ini, aku bantu bacain ya. Oke, rangkaian kegiatan di day 8 itu dengan judul How to Build Impressive CV and LinkedIn Plus Portfolio Review yang dibuka oleh pembukaan kegiatan, presentasi materi, Q&A, portfolio review di breakout room, dan juga penutupan. Nah, malam hari ini kita kedatangan speaker yang super duper keren. Di sini ada mentor atau speaker kita, ada Kak Ani Nova Karolina selaku talent support manager di dibimbing.id. Halo Kak Ani, apa kabar? Halo Andin, baik. Alhamdulillah baik. Persiapannya udah apa aja nih Kak untuk malam hari ini? Persiapannya yang pasti materi yang mudah-mudahan eh, berguna ya buat teman-teman DSF. Oke, boleh dong kan di-spill dikit-dikit materinya apa sih yang bakal dibahas? Oke, jadi kalau di spill dikit tuh sebenarnya materi yang bakal kita bahas itu lebih ke pengertian ya, kenapa sih kita penting banget punya CV dan LinkedIn di masa-masa sekarang ini. Terus kayak konten-konten wajib apa yang harus harus ada di CV gitu. Wah, oke. Jadi ini materinya emang kayak penting buat kita semua yang lagi ngumpulin CV, ngumpulin foto gitu ya, Kak. Betul. Oke deh kalau kayak gitu. Karena mungkin teman-teman juga udah pernah kepo kali ya. Boleh deh langsung aja buat Kak Ane. Silakan untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Silakan. Alright, thank you Andin. Aku izin untuk share screen ya, teman-teman. Oke. Ya, jadi teman-teman semuanya, selamat malam. Perkenalkan kembali namaku Ananova Karolwina. Jadi kita akan, seperti yang tadi udah disampaikan ya, kita akan ngebahas mengenai gimana sih caranya kita bisa nge-build CV dan LinkedIn profile itu yang impresif seperti itu. Nah, materi hari ini sih em, mungkin beda sama materi-materi sebelumnya kali ya. Tapi seenggaknya kenapa diselipin nih di hari ini belajar ini karena pastinya supaya eh, karena penting dan supaya bisa membuat kita sadar juga bahwa oh kenapa sih eh, ternyata punya CV dan LinkedIn doang itu dibandingkan dengan punya CV dan LinkedIn yang proper atau yang menarik itu ya ada perbedaannya kayak gitu. Oke, akan mulai. Tapi sebelum mulai aku mau izin untuk memperkenalkan diriku lagi. Jadi tadi kan nama aku kayak susah banget ya gitu. Ane Nova Karolwina. Nah, teman-teman bisa panggil aku Ane. Dan saat ini tadi udah sampaikan juga bahwa aku talent support manager di dibimbing.id gitu. Dan kalau di bimbing ini kan kita akan membantu teman-teman dalam proses penyaluran kerjanya, career preparationnya, kita bantu connect-connect dengan hiring partners juga. Nah, itu adalah tugasnya tim talent support seperti itu. Nah, sebelum di dibimbing, aku kerjanya itu sebagai seorang recruiter di Glints Indonesia. Kalau teman-teman tahu ya, jadi Glitch itu adalah salah satu platform untuk em, teman-teman mencari atau melamar pekerjaan seperti itu. Nah, aku rekruternya waktu itu di Glitch. Sebelumnya aku berkuliah ya di Palembang ya. Kalau ada Wong Kito Galo di sini, jadi aku kuliah di Universitas Sriwijaya, salah satu PTN ya di Sumatera Selatan gitu. Eh, dan memang aku tuh dari SMA sih sebenarnya aku tuh pengen banget eh, bisa nyemplung ya di daerah nyemplung di ranah-ranah human resource gitu atau sumber daya manusia gitu. Jadi emang dari SMA sampai umur aku saat ini ya, umurku berapa teman-teman tebak? Umurku tuh 28 ya saat ini ya.
28 tahun saat ini, aku masih memiliki passion yang sama, yaitu di bidang rekrutmen, people and career development, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan belajar ya, overview-nya malam hari ini tuh mengenai pentingnya CV dan LinkedIn profile, terus konten-konten yang wajib ada dalam CV, sama personal branding melalui LinkedIn. Gitu. Oke, sebelum kita mulai, aku akan melemparkan satu pertanyaan, yaitu why, atau kenapa, atau mengapa ya. Kayak, kenapa sih penting banget ya memiliki CV dan LinkedIn yang proper, atau yang menarik, atau yang layak kayak gitu ya. Kenapa nggak cukup hanya memiliki CV dan LinkedIn aja, tapi harus punya CV dan LinkedIn tuh yang proper gitu. Ini supaya kita tuh semuanya ada di satu pemikiran. Sebelum kita akan lanjut lebih dalam lagi ngebahas CV dan LinkedIn, aku mau kita semua di sini itu memiliki pemikiran yang sama, di mana eh, apa namanya, hanya sekedar memiliki CV saja itu tidak cukup. Hanya sekedar memiliki LinkedIn aja tuh nggak cukup. Tapi kita perlu tahu mengapanya gitu, ya. Oke. Kita akan mulai dari yang ranah ini dulu nih, CV ya, teman-teman. Jadi aku akan bahasnya itu berdasarkan data aja. Kenapa? Karena kalau misalnya hanya cuman cuap-cuap doang, nanti dikiranya kayak, oh enggak nih hoax gitu ya. Nah, jadi aku akan, ini berdasarkan studiku bersama dengan diriku dan tim talent support lah ya, gitu. Jadi waktu itu kita sempat cari-cari tahu juga, maksudnya gimana ya caranya biar waktu itu aku berpikirnya kayak kan dulu kan rekruter itu kan banyak banget ya hari-harinya jadi seorang rekruter itu a day in a recruiter life ya itu kan pasti melakukan screening CV ya teman-teman. Jadi banyak banget CV-CV itu yang kita apa ya kalau mau dibilang yang kita screening atau yang kita temukan yang kita baca setiap harinya. Karena itu makanan sehari-hari kita gitu. Nah, terus selama aku jadi rekruter itu, aku tuh kayak ngerasa kayak, aduh, kok banyak banget ya orang-orang tuh ternyata yang mereka tuh butuh pekerjaan. Mereka tertulisnya tuh active job seeker atau pencari kerja lah intinya gitu ya. Tapi CV mereka tuh kayak, sorry to say, niat nggak niat gitu. Ya, terus kayak ya kalau ketemu CV niat nggak niat gimana? Apakah berdasarkan belas kasihan? Ya udah deh kasihan karena dia lagi kan enggak ya gitu. Apalagi let's say si recruiter lagi buka suatu lowongan, terus ada banyak sekali yang apply. Banyak yang niat, banyak juga yang nggak niat ngirim CV-nya. Nah, jadi kalau ketemu yang gak niat gimana? Ya, kita akan skip gitu. Karena akan ada banyak orang-orang yang lebih niat bikin CV-nya. Emangnya maksudnya itu gimana sih? Nanti aku akan kasih tahu ya, teman-teman ya. Tapi intinya, untuk menjawab si pertanyaan kenapa penting banget punya CV yang layak biar nggak di-skip sama recruiter, itu adalah dari data ini, pertama, sebesar 77% dari hiring manager atau mereka yang melakukan proses rekrutmen ya di awal, itu mendiskualifikasi resume atau CV yang isinya tuh typo atau salah-salah ketik, sama grammarnya tuh jelek pol. Ya, maksudnya kayak bad grammar, baik mau bahasa Indonesia, ya mungkin nggak sesuai EYD dan lain sebagainya macamnya, Inggrisnya juga bad grammar lah intinya gitu. Yang kedua, Tiga, sebesar 39% dari HR manager itu menghabiskan waktu kurang dari 1 menit untuk membaca atau melihat resume teman-teman. Bahkan 9% diantaranya menghabiskan waktu less than 30 seconds. Wow, ini kurang dari 30 detik untuk melakukan screening CV atau resume teman-teman. Bentar, cepet banget sih. Emangnya bisa manusia kayak melakukan membaca secepat seperti itu? Ya, kita bisa karena biasa ya, teman-teman. Dan teman-teman kalau tahu, kita bukan hanya sekedar membaca ya, tapi screening. Kalau teman-teman ingat dulu waktu kita belajar di sekolah dasar, itu dulu kita suruh latihan membaca cepat atau screening. Ya, jadi memang screening itu membaca tapi membaca cepat, kayak gitu. Ya, dan nah dari hal-hal ini, makanya timbullah mungkin bisa jadi eh, dua pemikiran yang berbeda. Pemikiran yang pertama, teman-teman akan mengiranya, ih,
Nggak penting banget dong CV gue kalau misalnya mereka ngebacanya aja kurang dari 1 menit atau bahkan kurang dari 30 detik gitu. Kayak setengah penting itu kah? Atau pemikiran kedua, yaitu, oh, kalau mereka menghabiskan waktu kurang dari 1 menit atau kurang dari 30 detik nih untuk untuk melakukan screening CV-ku, berarti CV-ku harus mudah dibaca. Jangan ada salah atau typo. Grammarnya harus bagus, singkat, padat, jelas, dan jangan kepanjangan. Nah, aku mau teman-teman saat ini berpikirnya tuh di nomor 2. Jangan di nomor 1 yang langsung kayak, ih, nggak penting CV gue udahlah, nggak mau ngelamar lagi lah, jangan gitu ya. Tapi lebih ke mikirnya yang kedua, di mana teman-teman tuh berpikir kayak, oh ya berarti gue harus kasih CV yang proper ke mereka. Karena gue tahu waktu yang mereka punya tuh singkat buat ngebaca CV gue, jadi gue harus bisa memaksimalkan itu. Nah, itu pemikirannya ya, teman-teman, yang penting untuk dimiliki. Kedua, tadi kita bahas kenapa penting banget punya CV yang proper. Kedua, kenapa penting banget punya LinkedIn yang proper. Teman-teman, LinkedIn itu sosial media ya, tapi sosial medianya emang beda aja sama sosial media kamu yang lain. Kalau mau nge-pub atau story jalan-jalan sama keluarga, gebetan, suami, istri gitu ya, itu bisa pakai Instagram, pakai TikTok, dan lain sebagainya macamnya. Tapi kalau di LinkedIn itu beda. LinkedIn itu sosial media khusus untuk kehidupan profesional kamu, pembelajaran kamu mungkin gitu ya, pengalaman organisasi kamu, ya kayak teman-teman ikut di Digital Skill Fair ini gitu ya, tuh bisa teman-teman maksimalin di LinkedIn. Nah, kenapa nih kita penting punya LinkedIn yang bagus atau yang proper atau yang maksimal ya? Karena dari Talentworks di tahun 2017, sebesar 87% dari rekruter, wow, rekruter ya, 87% tuh angka yang gede loh. Mereka ini menggunakan LinkedIn sebagai platform rekrutmennya mereka. Ya, again, 87% tuh gede banget. Ya, di atas 50%, bahkan di atas 70%. Berarti rame banget nih orang-orang rekruter ada di dalam LinkedIn. Logikanya, kalau mereka rame di LinkedIn, aku sebagai active job seeker atau pencari pekerja, aku harus aktif di LinkedIn. Iya dong. Nanti kalau aku aktif yang lain juga pada aktif ya nggak apa-apa. Kan rekruternya juga banyak gitu. Ini tahun 2017, 87%. Kita nggak tahu nih 2024 ya sekarang itu udah berapa persen nih rekruter yang menggunakan LinkedIn gitu. Karena memang LinkedIn memberikan kemudahan itu sih buat rekruter dan juga buat job seekernya. Jadi itu ya teman-teman, kenapa sih penting banget buat teman-teman tuh harus punya resume, CV atau LinkedIn yang baik, yang proper. Nah, teman-teman masih pada di sini semua, setia mendengarkan, boleh dong kasih eh apa kayak gitu di Zoom chat gitu kayak menandakan bahwa teman-teman mendengarkan. Ya, ya lagi sambil nih ya. Oh, seneng, seneng deh kalau didengar. Oke, good. Kalau gitu kita akan lanjut ya ke konten yang wajib yang harus ada di dalam CV dan resume. Kenapa sih? Sebenarnya aku bisa mungkin memberikan ke teman-teman untuk kayak, oke ya, lu masukin ini ya. Ya, lo mau masukin ini terserah sih, mau masukin atau enggak. Bisa aja sebenarnya aku ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya eh, hal yang konten-konten yang wajib masuk dalam CV itu sebenarnya berangkat dari again pengalaman aku dulu. Aku tuh kayak ngerasa kayak aduh, ngelihat banyaknya job seeker di luar sana, tapi CV mereka tuh minim informasi gitu. Maksudnya bisa jadi karena mereka tuh nggak tahu kalau harus dimasukin ke CV. Bisa jadi karena mungkin ya mereka males, which is nggak niat, atau bisa jadi karena ya em, mereka bahkan eh, sorry, nggak tahu soal itu sama sekali. Nah, itulah membuat aku tuh kayaknya greget gitu, pengen ngasih tahu orang-orang, at least di CV lo tuh minimal ada ini. Ini nih informasi yang sangat membantu kita para rekruter. Karena kan tujuan teman-teman bikin CV dan mengirimkan CV itu kan untuk memperkenalkan diri kalian ya di hadapan rekruter atau perusahaan gitu. Kalau informasinya aja minim, yang artinya kami tuh nggak bisa mengenal kalian lewat CV kalian, itu menurut aku udah krusial sih, udah fatal sih gitu ya. Jadi hal-hal yang ini
akan wajib ada dalam CV kalian. Di luar ini sifatnya opsional atau additional. Mau masuk boleh karena ada kontennya dan relevan. Kalau enggak, no problem at all ya. Jadi nggak masalah lah intinya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman, boleh catat nih. Em, Personal detail. Nah, kalau personal detail itu dia di awal ya teman-teman ya. Jadi selalu akan paling atas lah intinya kayak gitu. Personal detail ini terdiri dari eh, nama lengkap ya, terus nama posisi juga. Nah, nama ini nama lengkap ya teman-teman. Jadi jangan menggunakan nama samaran, nama panggilan ya gitu-gitu. Intinya real real dan full name atau nama lengkap ya teman-teman. Terus yang di bawah ini sebenarnya sifatnya opsional sih ya, yang title and position ini. Jadi tergantung kalian sekalian saat ini posisinya tuh apa kayak gitu ya. Untuk untuk fresh graduate kah, saat ini lagi kerja di di perusahaan sebagai apa posisinya itu boleh. Kalau enggak mau dimasukin juga nggak apa-apa ya kalau yang ini. Tapi kalau yang nama wajib. Oke, selanjutnya setelah nama dan title or position, domisili. Nah, teman-teman aku sering banget menemukan di dalam CV itu, pertama, mereka nggak mengisi domisili mereka di mana. Kedua, ngisi domisili tapi ngisinya benar-benar alamat lengkap. Nah, dua hal ini bisa dihindari. Pertama, domisili itu wajib banget ditulisin. Oke, tapi dalam penulisan domisili yang teman-teman perlu tuliskan itu adalah hanya kotanya aja sebenarnya, atau kota atau kabupaten ya tempat di mana kamu tinggal. Tidak perlu hingga alamat lengkap sampai kode pos. Wah, intinya selengkap itulah. Itu CV sama KTP nggak beda jauh intinya gitu. Ya, privacy matters lah. Kita harus lebih bijak ya di sama zaman-zaman sekarang. Tapi jangan sampai nggak ditulisin juga domisilinya. Aku tuh kadang suka greget aja kayak, aduh, kenapa ya dia nggak ngasih tahu kita se minimal tuh informasi dia tuh tinggalnya di kota atau kabupaten mana, kayak gitu, ya. Ya contohnya nih, kayak dia si Mia ini tinggal di Jakarta, Indonesia, gitu ya. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam nomor handphone, tapi yang aktif. Kenapa aku bilang yang aktif? Yang bisa ditelepon, ya. Kedua, yang bisa terintegrasi dengan WhatsApp. Rasanya tuh udah yang kayak nemuin kandidat yang oke secara skill dan kita baca di CV-nya, tapi susah dihubungin. Wah, itu kayak rasanya kayak nemu tapi kayak sia-sia karena nggak bisa dihubungin. Emailnya juga nggak dibales-bales lagi, kayak gitu ya. Jadi kayak ayo teman-teman, seenggaknya kita bikin diri kita itu mudah dihubungi kayak gitu ya. Jadi nomor handphone dan WhatsApp-nya itu terintegrasi. Teman-teman juga harus bijak di sini kalau misalnya ada rekruter-rekruter yang apa yang ngechat ya gitu-gitu. Ingat bahwa proses rekrutmen itu tidak membutuhkan biaya. Oke, jadi em, dia harus bijak-bijak deh ya teman-teman gitu ya. Terus dicek, oh misalnya kayak dulu tuh aku sering kontak kandidat, aku kayak memperkenalkan kayak, halo namaku Ananova Carolina, rekrutmen konsultan dari Glance Indonesia. Aku saat ini, thank you ya buat aplikasinya gini-gini gini, misalnya gitu. Nah, itu orang, aku suggest kalian tuh ngecek, oh bener nggak nih Ananova Carolina kerja di Glance sekarang, dan bener nggak dia jadi rekruter. Cek di mana? Di LinkedIn misalnya kayak gitu. Karena biasanya zaman sekarang itu perusahaan-perusahaan rekruternya tuh ya mostly mereka ya tadi udah kecemplung masuk di dalam LinkedIn gitu. Oke, selanjutnya ke professional email address. Kenapa aku bilang profesional? Karena biasanya kita itu memiliki personal email address ya. Jadi jangan digabung antara kehidupan personal kalian dengan kehidupan em, profesional kalian kayak gitu ya. Maksudnya itu adalah emang kehidupan personal seperti apa? Ya, kamu check out toko oren, toko hijau, keranjang kuning, ya. Terus atau kamu mesen GoFood lah, Shopee Food, itu kan biasanya ya. Atau melakukan transaksi atau subscription apapun, biasanya itu akan masuk ke dalam email semuanya. Bayangin kalau kamu gabung antara personal dan profesional email ya, itu akan nyampur.
ya. Aku aja dulu udah misain professional email, ya. Tapi kan biasanya kan kadang suka keselip lah subscription itu. Jadi, aku pernah kehilangan kesempatan 2 kali interview pada saat aku fresh graduate sih waktu itu ya. Jadi kayak nyeseknya masih, ya maksudnya nyeseknya udah nggak lagi karena ya pasti kan eh, ya udah lama juga lah ya gitu. Tapi seenggaknya itu yang menjadi pengingat aja sih. Jadi nah itu pengalaman yang mungkin aku mau bawa ke teman-teman kayak gak dipisah aja deh profesional sama personal email address. Profesional juga berarti kata-katanya ya, jadi kayak dari namanya itu juga sesuai nama kalian aja, nggak usah terlalu kebanyakan angka dan lain sebagainya macamnya gitu. Oke, ini selanjutnya itu adalah link portfolio. Jika teman-teman sudah memiliki portofolio ya yang relevan juga dengan pekerjaan yang dilamar, silakan teman-teman masukin cukup linknya aja di dalam personal detail ini. Kalau aku dalam bentukan linknya panjang atau Google Drive gimana? Nah, mungkin bisa masukin kayak bit.ly dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Intinya ya dimasukin linknya, jadi kita tuh tinggal klik aja teman-teman gitu ya. Dan pastikan linknya itu betul, benar, dan ya nggak kosong intinya kayak gitu. Kedua, eh untuk link kedua itu adalah LinkedIn URL yang udah di custom sama kalian. Nah, jadi nanti tuh di LinkedIn itu kalau teman-teman lihat sebelah kanan, kalau teman-teman buka profil kalian itu ada edit public profile and URL. Nah, itu teman-teman edit aja sesuai dengan mungkin nama kalian dan lain sebagainya macamnya. Pertama itu gratis, kedua itu akan membuat URL atau website link ya URL LinkedIn kalian itu lebih rapi karena biasanya itu kan angka-angka sama huruf-huruf random ya. Nggak bagus lah intinya kayak gitu. Jadi bisa kelihatan juga bahwa kalian merawat LinkedIn kalian dari custom si LinkedIn URL ini. Oke, nah tadi ada yang nanya, ya, aku sekalian jawab aja karena masih berhubungan ya. Intinya menggunakan Linktree di CV untuk manage seperti link portal, LinkedIn, email, lalalala, gitu. Jadi sebenarnya kalau Linktree itu sebenarnya kalau aku sih suggest-nya cukup hyperlink aja kayak yang ada di sini. Jadi karena sebenarnya yang bisa kita yang masuk itu kan sebenarnya lebih ke kayak email dan sekarang itu sebenarnya teman-teman kalau kita klik emailnya dan dia dalam bentukan PDF itu akan langsung go straight to the email gitu. Misalnya kita bisa kayak seakan-akan kita mau email mereka gitu ya. Atau kalau misalnya mau pakai WA-nya juga wa.me itu juga bisa. Oke, semoga menjawab. Dan selanjutnya itu adalah profile summary. Ini dia masuk konten kedua ya, teman-teman ya. Profile summary atau biasa itu sebutannya tentang saya atau about me. Nah, yes, profile summary itu wajib ada dalam CV. Terus ada beberapa orang yang mau terus kayak, ya, kenapa? Gitu ya. Karena sebenarnya gunanya si profile summary ini adalah to let the recruiters or hiring managers know the highlight of your CV. Jadi untuk memberitahu si recruiter atau hiring manager mengenai highlight CV kalian secara keseluruhan itu apa. Jadi kan ini tempatnya personal detail. Di bawah ini ada profile summary. Barulah di bawahnya informasi CV kalian yang lain. Nah, maksudnya adalah highlight CV itu, jadi kan dari summary menuju ke bawah itu kan belum dibaca sama recruiter. Recruiter kan pasti baca dari atas dulu dong, ya kan? Nah, kalau recruiter udah baca dari atas, terus abis itu apa namanya langsung lanjut ke bawah. Nah, itulah kalian kasih tahu highlightnya kira-kira tuh apa sih isi CV-nya. Cukup dituliskan 2 sampai 4 kalimat aja. Nggak usah panjang-panjang. Kalau panjang itu jadi kayak cerpen. Kalau panjang itu masuknya ke LinkedIn. Oke? Nah, isinya apa? Gitu ya. Nah, ini aku akan coba baca dulu nih. Em, dia adalah a UX designer with 1 year of experience ya. Jadi dia ngasih tahu saat ini posisinya dia itu apa dan udah berapa lama dia di posisi tersebut. Let's say let's say kamu adalah apa namanya seorang em, pekerja full time atau kontrak freelance atau fresh graduate atau bahkan students kayak gitu ya.
Harus tahu kamu student tahun keberapa, atau kamu udah freelancing sebagai freelancing berapa lama gitu ya. Nah, itu kasih tahu ya. Lalu setelahnya, apalagi yang dimasukin? Skill. Skill yang kamu punya atau skill yang lagi kamu kembangkan. Ya, kayak biasanya nih aku suggest ke teman-teman bootcamp, kan mereka kan lagi belajar berbulan-bulan ya mengenai ya tergantung topik bootcamp yang mereka ambil itu apa. Tapi di dalam CV mereka aku udah encourage mereka untuk masukin saat ini kamu lagi memperdalam skill apa gitu. Kan memang mereka lagi misalnya yang front end, mereka lagi memperdalam React JS mereka gitu, JavaScript, HTML, CSS gitu. Kalau atau di bidang data misalnya kayak mereka lagi belajar Python em, dan lain sebagainya macamnya. Di digital marketing biasanya mereka lagi belajar ads, CRM dan lain sebagainya macamnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi skill yang dimiliki atau yang lagi dikembangkan. Lalu terakhir masukin kalau kamu memang mau seorang student atau seorang career switcher ya, berarti kan kamu harus ngasih tahu kayak minat karirnya kamu tuh apa, di mana gitu ya. Jadi contohnya tadi adalah, ini tadi dia ngasih tahu bahwa dia adalah UX designer dengan 1 tahun pengalaman. Dia emang passionnya itu atau memiliki skillnya itu di bidang making design strategis, illustration, sama typography and storytelling. Kelebihan yang dia miliki adalah memiliki bisa melakukan provide ide-ide baru dalam proses desain. Dan minat karirnya dia di mana? I'm looking for my next role in product, web, or app design to improve user experience. User experience ini kan UX ya. Jadi emang ya relate gitu. Emang dia mau di mana. Nah, itu udah simple nulis profile summary, nggak harus yang kayak, duh gimana ya gitu. Dia kayak ya highlightnya aja kalian itu siapa. Oke. Lanjut yang ketiga, itu adalah education background. Oke, jadi kalau untuk education background ini sendiri, ya teman-teman, itu teman-teman bisa masukin 2. Asal yang formalnya itu cukup pendidikan terakhir. Jadi nggak usah dari TK, SD, SMP, SMA dimasukin. Ya kamu pendidikan terakhirnya apa ya? Kalau SMA, SMA, kalau S1, S1, kalau D3, D3. Tapi kalau kamu D3 lanjut S1, kamu masukin dua-duanya. Kalau kamu S1 lanjut S2, masukin dua-duanya. Kalau kamu S1, S2, S3, masukin tiga-tiganya. Oke? Dan bisa teman-teman ditulisin nih kayak durasinya ya, berapa lama itu wajib durasi. Terus kalian belajarnya belajar apa? Lalu ini IPK. IPK tuh sebenarnya opsional sih, jadi nggak harus masuk. Tapi kalau mau masukin juga nggak apa-apa. Terus yang informal itu syaratnya adalah kalian bisa masukin pendidikan informal di latar belakang pendidikan apabila eh, waktu belajarnya itu 3 bulan ke atas. Oke, jadi kalau 3 bulan ke atas, teman-teman bisa masukin ke latar belakang pendidikan. Karena ini dianggap teman-teman tuh belajarnya emang udah lama gitulah intinya ya. Em, terus kalau misalnya nih timbul pertanyaan, wah kalau aku ikut kayak Digital Skill Fair ini gimana? Atau kayak course-course yang kayak cuman 2 hari, 3 hari pelatihan atau seminggu, 2 minggu, 1 bulan itu gimana? Nanti dia masuknya ke dalam course and certification. Ya, aku ketik ya. Certification. Kalau ini aku masukinnya sebenarnya di apa namanya di gimana di additional sih intinya. Jadi kayak kalau teman-teman punya, nah masukin kayak gitu ya. Oke, kalau gitu selanjutnya adalah aku sambil lihat-lihat dulu. Wah ternyata banyak juga ya yang udah bertanya. Nah jadi em, selanjutnya aku mau kasih tips juga. Jangan lupa teman-teman tulisin juga highlight atau deskripsi ya. Eh, kayak tentang kalian itu waktu kerja, waktu mengenyam pendidikan itu kalian belajar apa aja. Oke? Ya, apalagi teman-teman yang mau career switching atau yang fresh graduate mau ke ranah yang baru kayak kayak gini tuh jadi nilai tambah ya.
kayak gitu. Karena ya kalian career switching yang menjadi dasarnya apa, pendidikan yang dan lain sebagainya macam. Nah, ini adalah nilai tambahnya. Jadi jangan lupa ditulisin. Oke. Selanjutnya adalah professional atau organizational experience. Apabila teman-teman udah punya pengalaman bekerja, berarti kalian masukinnya professional experience. Tapi kalau yang belum bekerja, ya masukinnya organizational experience, yang memang aku masih ikut organisasi-organisasi gitu. Nah, kalau nggak punya sama sekali, ya berarti kan nggak ditulis ya. Berarti beneran nggak ditulis ya? Ya, kalau emang pas masih student atau mahasiswa, itu saran aku ikutlah organisasi yang membangun, yang kira-kira itu bisa membantu kalian nanti di em, karir kalian, gitu ya. Jadi yang benar-benar menambah nilai gitu. Tapi kalau misalnya emang garis sama sekali, berarti nilai tambahku di CV apa dong ya? Pembelajaran kayak tadi education background kamu apa, terus kayak course dan certification kamu gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau ada professional dan organizational experience, teman-teman wajib menuliskan ya, dan kesalahan umum yang paling sering dilakukan sama orang-orang itu adalah apa namanya? Yang paling sering dilakukan itu adalah tidak menuliskan bullet points tersebut. Nih, bullet bullet point ya, atau si titik-titik item ini gitu ya. Emang ini apa? Kok gue juga nggak tahu. Nah, gitu ya. Atau kayak, oh harus banget ya ternyata. Iya, harus. Ini kalau nggak ada nih ya, kuliah di CV, skip. Karena apa ya? Kalian cuma ngasih tahu. Ini wajib ya, ini semua wajib ada. Tapi kalian yang nggak ngasih tahu sih, waktu kalian kerja di Jalan Satu Arah sebagai data scientist pada saat Desember 2021 ke sekarang itu ngapain aja kalian nggak ngasih tahu. Kayak informasi mengenai deskripsi pekerjaan kalian itu aja kalian nggak ngasih tahu gitu. Kayak ya udah kalau kalian cuma ngasih tahu, oh ya gue di perusahaan A jadi data scientist. Udah dari Desember tahun 2021 lalu sih. Oke, nice to know. Tapi kayak, tapi lu ngapain di situ? Ya jadi data scientist kan lu tahu. Ya enggak, semua ya kita nggak tahu kan kamu data scientistnya fokusnya di mana. Jadi kayak kamu kasih tahu harus apa namanya deskripsi pekerjaan kamu apa. Gimana cara menuliskannya? Nah, tenang, ini ada formulanya teman-teman atau ada rumusnya. Ya, jadi kalau untuk rumusnya sendiri itu ya rumusnya ini teman-teman bisa perhatiin yang dua di depan ini ya, yang active verb sama job description. Jadi kalau active verbs itu lebih ke kata kerja yang aktif, benar-benar teman-teman tuh mengerjakan dengan tangan dan dengan otak kalian sendiri gitu, kayak menjalankan gitu ya, membantu tim atau bekerja sama dengan tim, menganalisa, membuat eh, mempersiapkan, menjalankan dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Yang benar-benar kita lakukan. Apa emang yang nggak active verbs yang tidak disarankan itu seperti apa? Bertanggung jawab atau berkolaborasi. Ya oke, lo berkolaborasi gitu ya. Tapi kayak bisa nggak kasih tahu lebih jelas berkolaborasinya ini lo job desk-nya ngapain? Elunya ya, ngapain job desk-nya? Oh ya, waktu kolaborasi itu sih gue lebih ke ini ya, ngebantu mereka dalam pembuatan traffic website misalnya gitu. Nah itu maksudnya ya. Waktu lu bilang bertanggung jawab mengatur keuangan, karena gue bendahara di organisasi. Iya ngapain? Bertanggung jawab lo tuh ngapain? Kasih tahu. Oh waktu itu sih gue melakukan pencatatan sih, cash in, cash out. Nah, itu maksudnya. Terus ngapain lagi? Ya, gue juga mencatat aset, aset yang dimiliki organisasi setiap bulannya. Nah, itu maksudnya. Jadi daripada kamu ngomong, oh aku bertanggung jawab nih untuk ini. Itu terlalu besar, teman-teman. Kasih tahu secara detail, kamu tuh secara aktif ngapain. Ya, ini contohnya. Nah, setelah kata kerja aktif, masuklah deskripsi pekerjaannya. Tadi aku bilang perhatiin dua ini dulu ya. Contohnya,
dia melakukan preparation atau menyiapkan, dan dia clean atau membersihkan. Jadi dia melakukan menyiapkan dan membersihkan apa yang dia siapin dan dia bersihkan. Job desk-nya adalah oh data. Pakai apa? SQL sama Excel. Selesai. Ya, selanjutnya deh. Ya udah. Nah, ini aku pakai contoh yang lengkapnya. Jadi si quantifiable achievement atau pencapaian yang terhitung itu sifatnya opsional. Namanya terhitung berarti harus ada angkanya, baik persentase, baik angka uang atau ya jumlah gitu ya. Nah, ini tapi sifatnya opsional. Ada silakan masukin, enggak juga nggak apa-apa. Jangan dipaksain ya. Apa yang dipaksakan itu tidak baik ya. Jadi teman-teman, ini aku kasih contoh. Analyze, dia menganalisa dan membantu. Nah, itu kata kerja. Apa yang dia analisa dan siapa yang dia bantu? Job desk-nya adalah, oh dia menganalisa data. Dan saat menganalisa data ini, dia sambilan membantu siapa? Tim marketing. Untuk apa? Untuk membuat marketing mix strategy, itu strategi pemasaran campuran ya. Dan, nah ini quantifiable achievement, menambah ROI hingga 10%. Ya. Jadi intinya sebagai rekruter aku bacanya gini. Jadi gara-gara si siapa tadi namanya? Mia ya. Si Mia ini menganalisa satu data. Nah, data ini ternyata dia pakai untuk ngebantu tim marketing untuk membuat strategi pemasaran campuran. Jadi si strategi ini muncul dari data yang dia analisis atau analisa, ya. Dan karena hasil data dia itu oke, ngebantu tim marketing, muncullah pencapaiannya yaitu menambah ROI sampai 10% ada kenaikan. Mungkin yang dulu naiknya cuma 5% sebelum dia menganalisa data dan ngasih ke tim marketing. Tapi semenjak dia melakukan analisa data dan membantu tim marketing, naik dia tuh ROI-nya sampai 10% sekarang. Lengkap ya? Itu teman-teman. Jadi jangan lupa kasih tahu active verb dan job description dan kasih pencapaian yang terhitung apabila kalian ada. Organisasi, ini ada yang nanya dari Kak Arisha, organisasi ditulis semua atau beberapa saja? Masukin yang paling relevan dan yang mungkin yang paling terbaru. Jadi em, yang relevan dari segi soft skill-nya ya teman-teman. Sama ya supaya nanti mungkin nggak bertanya-tanya lagi. Intinya organisasi maupun pengalaman profesional yang kalau teman-teman tuh udah punya banyak banget. Nah, masukin yang paling terbaru dan masukin juga mereka yang paling relevan. Ya, relevan kan otomatis technical skill atau hard skill-nya nggak relevan. Iya, tapi soft skill kalian relevan. Karena sebenarnya bekerja itu bukan hanya tentang technical skill. Ya, tapi attitude juga perlu dimasukin. Maksudnya kayak harus diseimbangkan soft skill-nya gitu. Kayak communication, leadership, teamwork itu juga penting gitu. Nah, kalau organisasi waktu SMA gimana? Kalau kamu udah punya organisasi waktu kuliah, yang SMA-nya sih nggak perlu dimasukin sebenarnya. Gitu ya. Nah, ini Din, aku udah jawab dua pertanyaan ya dari kolom chat. Selanjutnya, yaitu tadi untuk professional dan organizational experience. Nah, last but not least, hal yang terakhir tapi nggak kalah penting, yaitu adalah skill. Ya, jadi teman-teman masukin di skill itu, masukin kayak hard skill kalian apa, soft skill kalian apa, kalian bisa bahasa negara apa saja gitu ya. Dan sebelum kalian masukin, jangan lupa teman-teman itu untuk melist terlebih dahulu. Kayak gitu. Jadi melakukan list terlebih dahulu kayak em, apa aja sih yang aku punya. Karena aku sering banget ketemu sama kandidat yang mereka tuh suka lupa nulis skill mereka apa. Kayak oke, skill lu banyak, tapi kayak apalagi mereka yang benar-benar di digital skills ya itu kan sebenarnya skills software, bahasa pemrograman atau tools itu banyak sekali ya. Jadi orang bisa jadi cenderung lupa. Nah, aku mau teman-teman di list dulu biar nggak kelupaan. Seperti itu. Oke, itu untuk skill ya, teman-teman.
Nah, selanjutnya itu adalah ya yang tadi wajib itu ada apa? Personal detail, profile summary, education background, professional atau organizational experience, kelima skill. Berarti lima hal ini yang wajib ada. Di luar itu additional. Jadi kalau ada dan relevan silakan dimasukin. Volunteer experience, course and certification, project, awards and achievement, dan lain sebagainya. Oke? Teman-teman nggak berasa CV udah berakhir, kita masuk ke LinkedIn. Yeay. Ya. Jadi kalau skill bahasa, Kak Raf seneng ya karena kalau ini berakhir gitu ya. Kalau skill bahasa itu pencantumannya gimana ya gitu. Oke, jadi country base aja ya. Jadi kayak misalnya bahasa Indonesia itu kan native, dalam kurung native. English, nah berarti English itu kan ada urutannya teman-teman. Profesional, profesional atau intermediate, nah itu masukin dalam kurungnya aja. Mandarin. Nah, kalian ternyata apa native bisa bisa lancar banget gitu ya. Itu kayak gitu ya cara pemasukannya. Memasuki ininya. Kalau ternyata ada sertifikat TOEFL-nya, nah itu kan masuknya ke dalam eh, course and certification tadi. Dan pastikan itu masih berlaku ya, jadi nggak expire. Oke, kita akan masuk ke LinkedIn. Sekarang teman-teman bisa menjawab dulu di kolom chat, siapa di sini yang LinkedIn-nya lumutan? Atau punya LinkedIn tapi nggak pernah pakai? Siapa? Ngaku aja. Gak ada yang mau ngaku nih di Zoom chat. Oke, bagus. Bagus, 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 bagus. Belum pernah pakai. Oke. Banyak nih pengakuan dosa di malam hari ini. Mungkin saya lagi dalam pengembangan. Wow. Ada yang jadi artefak nggak? Saking lamanya. Lumutan. Oke, ya teman-teman. Oh, masih nggak ngerti sama LinkedIn. Iya, jadi sebenarnya LinkedIn itu kan sosial media ya, teman-teman. Gitu. Tapi ya itu tadi aku bilang sosial medianya tuh khusus untuk profesional doang. Jadi sebenarnya tuh guideline untuk memiliki CV, LinkedIn yang maksimal itu gimana caranya? Rajin update tapi sesuai dengan ya kapasitas kita atau pengalaman kita. Maksudnya gimana? Kalau misalnya eh, dirimu punya pengalaman eh, volunteer, misalnya, aku punya pengalaman volunteer. Temanku nggak punya. Apakah berarti temanku harus di dalam LinkedIn-nya punya mengisi pengalaman volunteer? Tidak, karena dia nggak punya. Jadi semua orang tuh nggak bisa disamaratain. Oh, kalau gue punya recommendation dari atasan gue yang sebelumnya, lo juga harus punya. Nggak gitu. Tapi would be nice kalau punya. Ngerti nggak? Jadi kita tuh memaksimalkan LinkedIn kita itu sebenarnya menyesuaikan dengan event atau pengalaman yang terjadi di dalam hidup kita. Atau pengalaman yang udah kita lalui. Baik pengalaman pendidikan maupun pengalaman organisasional dan profesional gitu ya. Jadi kalau yang tadi masih bilang, aduh bingung, soalnya masih kosong. Nah itu kosong itu yang harus teman-teman isi. Gitu kayak, oh kan aku ada misalnya ya kuliah, ikut bootcamp, organisasi, volunteer, terus kayak skill yang kalian punya, yang kalian pelajari, itu nggak mungkin nggak ada gitu ya. Terus kayak, nah ini aku jelasin lah ya intinya. Ini hal yang di depan kalian ini itu adalah hal-hal yang bare minimum intinya harus ada. Pertama, custom dulu URL-nya teman-teman. Kayak tadi aku udah ceritain gimana caranya buka profil LinkedIn kalian, profilnya sebelah kanan atas itu ada edit your public profile and URL. Nah, teman-teman update di situ. Terus sisanya itu adalah update LinkedIn profil kalian secara regular. Dan ini bangun habit ya, ini bangun kebiasaan ya. Jadi kayak kayak em, kayak tadi nih misalnya aku tuh nge-update LinkedIn aku nggak setiap hari kok, tapi seminggu sekali lah gitu. Jadi aku lihat kayak um, seminggu sekali itu minimal ya. Jadi kayak tadi barusan sebelum aku isi kelas aku update beberapa hal di LinkedIn aku yang
Oke, ini agak kurang relevan. Kayaknya gue sekarang job desk-nya udah agak ganti. Jadi gue edit gitu. Maksudnya gitu loh teman-teman ngerti kan. Jadi nggak dibiarkan kayak oh itu salah sih tapi ntar aja deh ganti ya. Gitu. Jangan gitu gitu ya. Terus gunakanlah foto profil yang profesional, tapi nggak harus yang kayak formal-formal banget, atau nggak yang sampai harus pakai apa ya pas foto gitu-gitu tuh nggak harus, oke? Terus, nah ini mulai aja dulu untuk menulis dan ngepost project, achievement, sertifikat, bahkan journey kalian berapa hari ini ikut digital skill fair misalnya. Namanya kan kalian mau ngebangun LinkedIn kalian untuk personal branding. Kamu mau dikenal sebagai digital marketer, data scientist, ya, front end developer, product manager, project manager, misalnya kayak gitu. UI UX designer, UX designer, misalnya kayak gitu ya. Bisnis analis dan lain sebagainya macamnya. Kamu mau dikenal sebagai orang yang mencemplung di daerah situ, ya kamu harus nge-branding diri kamu, ngarahin profil kamu ke arah situ dengan apa? Posting kayak kamu aku belajar, aku lagi mau mulai start belajar digital marketing. Sesimpel kayaknya aku menemukan passion di bidang ini. Misalnya contoh kayak hal-hal apa aja yang lagi dipelajarin, yang mau dalemin, yang kayaknya bikin aku tertarik itu adalah ini. Kayak kasih tahu reasonnya kenapa kamu tuh pengen ada di situ. Jadi kayak kamu bercerita sih di LinkedIn kamu itu dan gak usah malu ya kayak gitu karena kan ya memang itu ranah profesional. Kadang kita harus keluar dari zona nyaman. Oke, lalu connect-lah ke profesional-profesional kayak gitu ya. Jadi silakan kamu connect ke mereka-mereka yang memang udah em, expert di bidangnya. Jangan malu untuk kirim koneksi, membangun networking. Bukan soal saling banyak-banyakan connection, no. Oke, tapi lebih ke gimana caranya aku bisa mendapatkan wawasan dari si expert-expert ini ya dengan cara nge-follow dan lain sebagainya macamnya gitu. Lalu connect juga ke recruiter, HR dan talent acquisition. Kasih tahu ke mereka keberadaan dirimu seperti itu ya. Karena nanti kamu juga akan bisa mendapatkan informasi mengenai lowongan-lowongan pekerjaan tuh lebih dulu dari yang lain karena kamu temenan sama mereka. Terus secara aktif join LinkedIn community atau LinkedIn group untuk membangun relasi, networking, dan lain sebagainya macamnya. Dan last but not least, karena kamu mau melakukan membuat LinkedIn sebagai personal branding, kamu harus let yourself be noticed. Beritahu ke orang-orang bahwa ada Ana loh di dunia ini. Gitu ya. Maksudnya kenapa sih harus sampai kayak gini? Karena dulu jokesku sama rekruter-rekruter lain itu adalah waktu kita disuruh nyari kandidat dan kayak susah banget nyari kandidat ini gitu ya. Kita tuh jokesnya adalah kayak kandidat gue belum lahir deh, ini nggak kelihatan nih dia gitu kayak belum lahir deh gitu. Kayak kasih tahu ke mereka, lo lagi nyari ini ya data science ya. Ada gue nih entry level kan, gue juga baru belajar. Tuh. Dan gue udah bisa menguasai ini gitu. Jadi kayak kasih tahu ke mereka bahwa ada kalian gitu ya. Oke, dari aku sih sebenarnya cukup itu aja. Yeay gitu ya. Dan aku akan serahkan ke Andin. Silakan. Oke, wow, keren banget ya Kak materi untuk hari ini. Tadi juga udah di-review dari gimana sih cara bikin CV yang benar, yang baik, terus cara ngupdate LinkedIn yang biar nggak kusam gitu ya LinkedIn-nya kali ya. Biar nggak berdebu gitu ya Kak. Betul. Kayak punya Oke, nah LinkedIn kayak ya udah gitu untuk memenuhin LinkedIn aja tapi nggak dipakai kan sayang ya. betul betul. Cuman menuhin aplikasi di HP aja ya Kak. Ya? Oke, next kita lanjut ke sesi Q&A kali ya Kak. Dan aku juga Ya. tadi udah banyak banget lihat apa ya pertanyaan dari kolom chat. Tapi sebelum aku bacain dari kolom chat, aku pengen deh dari kakak-kakak atau teman-teman semua ada yang mau raise hand terus ngomong langsung gitu nggak? Oke, ada. Wow, boleh kali ya Kak. Aku bantu untuk Kak Yulia. Silakan Kak Yulia. Halo, kedengeran Kak? Yes, hai Kak Yulia. Eh, Kak, izin bertanya. Nah, gimana cara kita nge-highlight di LinkedIn kalau kita tuh kayak punya lebih dari satu interest gitu, Kak? Misalnya Hmm. kayak aku
pengen nge-highlight skill aku di data science, tapi tertarik juga di front end gitu Kak. Jadi boleh Hmm. nggak kayak gitu? Apakah itu membingungkan nanti HR atau gimana Kak efeknya gitu? Oke, ya, thank you banget ya Kak Yulia. Ini kayaknya apa yang Kak Yulia concern itu merupakan hal yang mungkin beberapa teman-teman di sini juga alamin, kayak memiliki dua interest yang berbeda, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari em, aku pribadi, kalau misalnya aku boleh advice sedikit, jadi sebenarnya hal itu akan agak membingungkan rekruter sih, Kak Yulia dan teman-teman gitu. Kenapa? Karena pastinya ya, ini kalau aku kasih dari point of view-nya rekruter, kami itu kan pasti pengen mereka yang kalau kita hire dia, misalnya let's say sebagai DS, data scientist, atau sebagai front end developer, pasti kan kita maunya mereka serius di bidang itu. Dan mereka benar-benar mau, kalaupun mereka mau explore yang lain, itu untuk menambah wawasan mereka di data science ini. Gitu. Jadi, eh, kalau kita aja sebagai recruiter itu berpikirnya tuh kayak, oh gue maunya serius, kayaknya dia agak kurang ini, nanti takutnya dia kayak, oh udah jadi data science, kita hire 5 bulan, tiba-tiba dia mau ini, mau apa namanya, pindah karena dia mau jadi front end aja. Nah, itu kecenderungan yang kita eh, apa ya? Mungkin aku bisa share ke teman-teman kayak gitu. Karena kita maunya pastinya kalau kita nge-hire kandidat asal dia kerja bagus, kita maunya pasti dia awet gitu Kak Yulia. Jadi, saran aku gimana? Kak Yulia coba bisa explore lebih dalam lagi. Oke, aku bisa data scientist nih. Aku bisa data science. Tapi aku belajar front end ini memang sebenarnya untuk menambah wawasan aku aja, untuk supaya aku bisa jadi data science yang mengerti gitu ranah front end. Karena kadang tuh masih bisa relate sebenarnya. Nah, tapi kalau untuk ngarah ke karir, nah itu agak confusing atau takutnya jadi agak membingungkan Kak Yulia gitu. Kayak bayangin aja ibaratnya Kak Yulia itu berdiri di dua sepatu yang gak match atau berbeda. Satu data science, satu front end. Satu ngarah ke sana, satu ngarah ke sana. Kita juga eventually kita sebagai Kak Yulia dan teman-teman yang mungkin ada di ranah yang sama nanti akan bingung sendiri gitu jadinya. Jadi akan mengalami eh, ya kebingungan sendiri juga jadi jatuhnya. Gitu sih Kak Yulia. Baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, sama-sama keren banget. Itu ya jawabannya untuk dari Kak Yulia. Nah, next aku mau coba baca dari kolom komentar dulu ya Kak ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Rizky Aulia. Dia nanya, izin bertanya Kak, di bagian experience itu wajib menyertakan data kuantitasnya di setiap bullet point atau enggak sih Kak? Oke. Nah, sebenarnya kalau wajib atau enggak itu aku balikin lagi ke kakak sebagai yang empunya job desk ini. Ya, maksudnya apa? Intinya yang pertama kan data kuantitas itu kan berarti yang kayak angka ya atau pencapaian dan lain sebagainya. Yang penting dia tidak melanggar perjanjian kerahasiaan antara kakak dengan perusahaan tersebut atau dengan klien. Maksudnya apa? Yang penting dia nggak rahasia atau konfidensial yang kita spill. Karena kan kita spillnya kalau di LinkedIn, di CV itu berarti kita spill keluar. Sedangkan sebenarnya kita menandatangani perjanjian kerahasiaan gitu. Jadi harus benar-benar kakak-kakak itu coba telaah lagi, oh gue boleh nggak ya kalau share yang ini, kayak gitu. Ya kalau ternyata di website si perusahaan aja dipublish, ya berarti mah gue boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau ternyata ini nggak boleh banget ya, ini nggak boleh ada orang yang tahu hanya kita doang. Nah, itu kan nanti takutnya jadi ada problem lain gitu. Oh, oke, itu ya jadi jawabannya Kak Rizky. Jadi sebenarnya boleh aja, cuma tergantung datanya yang apa ya Kak. Kalau yang insidental dan penting itu jangan gitu ya. Betul. Oke, sip. Oke, aku lanjut ke yang raise hand dulu. Di sini ada Kak Muhammad Miftah. Halo Kak, boleh silakan langsung aja. Oke, terima kasih Kak. Permisi, halo Kak. Hai. Sebelumnya saya mau tanya, kalau menurut Kakak itu lebih prefer ke kita magang di virtual atau kita ngelakuin project based intern gitu Kak? Hmm. Terus sama satu lagi Kak, menurut Kakak endorsement di LinkedIn di bagian skill itu penting gak sih Kak? Hmm. Oke. Itu aja, terima kasih. Thank you, Kak Miftah. By the way, otak aku tuh agak Pentium 1 ya, Din. Jadi kalau misalnya aku lupa pertanyaan dia yang kedua, tolong diingetin.
Oke, jadi apa namanya yang ini aja hampir yang pertama. Oke, yang pertama itu adalah virtual atau project base ya, kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya gini, yang eh, akan lebih, kalau menurut aku sih ya tetap point of view-nya akan lebih dilirik ya sama recruiter kayak gitu ya. Itu adalah project atau internship yang memang sebenarnya ngerjainnya real case gitu ya. eh Kenapa? Karena mereka hands on langsung. Ibaratnya tuh kalau udah real case itu kan berarti kayak problemnya, masalahnya apapun baik di project maupun di internship mereka hadapin secara langsung. Kayak gitu ya. Jadi instead of dummy, mereka ngerjainnya itu yang benar-benar real atau beneran lah case-nya, kasusnya kayak gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang penting. Jadi aku pun itu aku sebagai rekruter. Nah, waktu itu aku bersama dengan CEO-nya di Bimbing itu kita pernah meeting dengan salah satu hiring partners kita kayak gitu ya. Jadi bertiga waktu itu aku sama namanya Mas Zaki ya, CEO-nya di Bimbing itu kayak kita nanya-nanya lah ke hiring partners kayak kenapa sih mau nge-hire alumni kita? Karena nih satu perusahaan itu di totalin dia udah nge-hire mungkin kurang lebih 12 alumni kita ya. Itu waktu itu di bidang data intinya waktu itu. Terus kita tuh yang kayak, ini orang minta terus kayak, emang sampai sekarang mereka masih kerja, ada yang udah setahun lalu, 2 tahun lalu, masih, bahkan ada yang, ini loh, best employee loh kemarin, gitu, sampai dia hafal nama-namanya, gitu, kayak, oh wow, kenapa sih, gitu, dan kita tanya, oh ya, karena ini, terus kita akhirnya tanya, ke mereka. Sebenarnya lebih penting tuh ya sama yang ditanyain. Sebenarnya penting internship atau penting project based lalala sih gitu. Yang penting sebenarnya real case kata dia gitu. Kenapa? Karena si student atau alumni-nya itu beneran mengerjakan case tersebut. Mereka nyemplung di ranah tersebut. Jadi kalau kalau misalnya virtual internship ternyata kamu dapetnya real case, ya udah go ahead ambil misalnya kayak gitu. Jadi project based projectnya real sih, ya udah boleh. Tapi kalau projectnya dummy, kayak kita coba cari yang lain. Tapi kalau emang nggak ada banget ya buat latihan mah nggak apa-apa gitu. Kedua tadi, Skills di LinkedIn. oke, apa di LinkedIn? Skills, endorsement skill. Oh iya, endorsement skills. Iya, itu apa penting kok. Maksudnya kan maksudnya kayak karena kita di endorse sama orang lain ya, kayak misalnya si Ana bisa Python nih, emang dia udah gue tahu karena gue kerja sama dia misalnya gitu. Jadi penting sih sebenarnya skill endorsement. Boleh tuh asal jangan yang kayak oh ya obral ya pokoknya gue ngakuin endorsement siapa nih boleh endorse gue. Nggak gitu caranya. Harus bener-bener real karena nanti kan ujung-ujungnya kalian akan dites misalnya gitu dan emang itu akan memberitahu emang kalian beneran bisa atau enggak gitu. Oke, jadi itu berpengaruh tapi nggak yang diobral gitu ya, Kak? Jangan sampai kayak iya nih biar bagus jadi ya kayak tolong ya lu ya tolong ya gitu. Nggak gitu sih. Emang bener-bener Oke, pasti yang oke. endorse emang kita udah pernah kerja sama di bidang itu kalau bisa. Oke, I see. Mungkin itu ya jawabannya untuk Kak Miftah. Gimana nih dari Kak Miftah? Ada feedback kah? Alhamdulillah cukup. Terima kasih kan ya. Oke, thank you Kak Miftah. Oke, sih. Oke, mungkin itu ya pertanyaan dari Kak Miftah itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi Eh, Q&A kali ini. Dan ini masih banyak banget pertanyaan yang makin nambah. Mungkin bisa di next kesempatan bareng kita juga lagi. Nanti ketemu lagi sama Kak Ana. Dan mungkin boleh ya dari Kak Ana ada closing statement nggak Kak? Oke, thank you, Din. Jadi buat teman-teman Digital Skill Fair malam hari ini, thank you banget karena udah eh, mendengarkan materi dengan seksama dan teman-teman excited banget, baik banget questions-nya. Tapi kan kita bakal ada portfolio review barengan dengan kakak-kakak alumni ya, Din ya. Jadi waktunya emang udah harus berakhir. Aku berharap sih bisa ketemu teman-teman lagi nanti. Aku sebagai tim talent support bisa ketemu sama kalian semua. Dan kalau misalnya emang ada questions yang urgent banget ya, kayaknya tadi nggak sempat kebaca, teman-teman bisa tanyain via LinkedIn juga. Nanti kalau ada waktu, aku pasti balas untuk menjawab pertanyaan. Hopefully bisa membantu teman-teman juga. Intinya, I hope to see you all again. Thank you semuanya. Dan mohon maaf ya, pasti tadi ada kesalahan dalam penyampaian. See you again. Oke, terima kasih banyak Kak. Sampai jumpa di lain kesempatan juga. Oke, bye semua. Bye.
Oke, nah buat teman-teman semua yang ada di sini jangan dulu live dari Zoom karena habis ini kita akan ada sesi breakout room yang mana teman-teman nanti bisa sharing-sharing lebih tentang portofolio baik itu CV, LinkedIn atau portofolio project gitu ya. Tapi sebelum itu aku izin untuk menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Aku izin share screen dulu ya. Oke, aku nyampein tentang bootcamp di bimbing.id. Nah, gak capek-capek, aku selalu ceritain tentang di bimbing.id karena kenapa? Karena telah berpengalaman membantu 1.200 lebih karir shifter selama pandemi hingga saat ini. Nah, dengan cara apa sih kita ngebantu teman-teman semua? Ada tiga cara. Yang pertama itu ada belajar online di akhir pekan, yang mana teman-teman semua nggak perlu khawatir nih. Misal ada yang kerja 9 to 5 di hari Senin sampai Jumat, atau yang masih kuliah yang padat ikut ke kelas, terus ada ikut organisasi dan lain-lain, itu nggak perlu khawatir karena kita ada kelasnya di online dan di akhir pekan kayak gitu. Nah, selanjutnya kita didukung sama learning management system, yang mana teman-teman bakal semua itu dikelola di dalam LMS ini. Jadi mulai dari kemudahan materi, jadwal belajar, hingga pemberian tugas. Selanjutnya ada penyaluran kerja setelah lulus. Jadi kakak-kakak tuh gak cuma dibantu by materi aja, tapi kita bantu sampai kakak buat CV, portofolio kayak tadi yang udah dijelasin sama Kak Ana ya, kayak gitu. Hingga bantu juga kakak-kakak ke penyaluran kerjanya. Nah, selanjutnya kenapa sih harus belajar bareng di bimbing.id? Yang pertama ada mentor dan networking yang berkelas. Jadi kakak bakal dipandu oleh mentor-mentor yang expert dan berasal dari top tech company yang siap untuk membimbing di setiap spot. Nah, selanjutnya ada persiapan karir yang lebih mantap. Jadi bakal ada kelas-kelas tambahan kayak kelas CV, portofolio hingga persiapan user interview. Wow. Jadi kakak nggak perlu khawatir dengan user interview karena kita bakal ada practice yang terlebih dahulu yang bakal dibantu oleh tim talent supportnya di bimbing.id. Selanjutnya ada gaji hingga 2 digit, jadi kita bakal semaksimal mungkin untuk kakak-kakak bisa dapat kesempatan yang kompetitif dari banyaknya kesempatan karir ya dari industri digital, baik itu nasional maupun internasional. Ini aku cerita sedikit kali ya tentang benefit-benefit apa aja sih yang bakal didapat kalau kakak ikut di bootcamp di bimbing.id. Yang pertama ada live class yang ada 35 lebih live class dan juga 12 lebih extra live session. Kalau di tempat lain mungkin itu di mix ya, ada yang live, ada yang juga recording kayak gitu. Terus untuk silabus kita tuh up to date banget, up to date topik for current industry. Jadi bakal selalu diupdate mengikuti perkembangan zaman saat ini. Terus kita juga ada dari real problem based final project dan juga portfolio building. Kita ada weekly assignment. Jadi tugasnya jadi materinya nggak cuma di materi aja, tapi kita juga bakal uji materi kakak lewat weekly assignment. Terus kita ada career preparation kayak tadi yang udah aku sebut ya, ada CV, LinkedIn review, career class, interview practice dan juga showcase. Terus kita ada lifetime access online material, jadi kakak nggak usah takut kalau misalnya kakak udah lulus terus mau review-review materi, itu bisa banget langsung aja akses lagi LMS kita. Karena CC itu seumur hidup kayak gitu. Terus kita ada program graduation dan penyaluran kerja ke 570 lebih hiring partners. Terus juga yang terakhir ada expertise community yang connect lebih dari 37.000 member. Wow, banyak banget ya. Oke, ini kita, aku mau spill ya beberapa alumni kita. Alumni kami yang telah direkrut oleh 570 lebih hiring partner di Bimbing.id. Ini bisa dilihat ini ada yang dari Unilever, ada yang direkrut ke Mekari, BPJS, pokoknya semuanya ada. Kakak mau kemana tinggal sebut, nanti kita bantu. Kayak gitu. Oke, nah yang gak kalah menarik di sini ada, aku punya voucher potongan harga sebesar 300.000 rupiah yang bisa kakak klaim ke kontak bit.ly kontak Mila. Jadi langsung aja di chat ke kontak ini bit.ly/kontak Mila dan dapetin voucher potongan harga sebesar 300.000 rupiah. Dan ini cuma sampai kapan? Sampai 27 April di jam 22.00. Bisa langsung screenshot aja page ini dan chat ke kontak person bit.ly/kontak Mila kayak gitu. Jadi sampai 27 April 2024 jam 22.00. Jangan ketinggalan, pokoknya harus banget diklaim. Oke, jadi itu ya informasi dari aku. Dan selanjutnya itu bakal dilanjut dengan sesi ke breakout room. Jadi kakak kemarin udah di kelasnya masing-masing
bisa banget aja join ke breakout roomnya masing-masing karena nanti di dalam kita bakal bahas lebih dalam dan juga bakal review portofolio dari tugas kemarin. Dari aku cukup mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak dan sampai bertemu di breakout room. Terima kasih semua.